Salam, para CEO yang terhormat. Kita semua ingin menghasilkan banyak uang dan mempertahankannya. Nasihat tentang cara melakukannya datang dari berbagai sumber. Tapi siapa yang benar-benar bisa kita percayai? Hari ini, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan mendengarkan orang-orang yang punya pengalaman finansial nyata dan telah berbagi beberapa wawasan menarik. Sudah siap dengan buku catatanmu? Mari kita mulai. Aku bahkan tidak peduli dengan uang. Aku menghasilkan banyak uang karena aku memahami sistemnya. Aku tidak akan mau pergi ke sekolah, mendapatkan pekerjaan, bekerja keras, menabung uang, terbebas dari utang, dan berinvestasi di pasar saham. Aku melakukan semuanya secara bertolak belakang. Ini karena sistem yang mengendalikan ekonomi dunia. Dan orang-orang seperti kamu bahkan tidak bisa melihatnya. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Aku akan mempelajari uang, memahaminya. Ya, karena orang-orang tidak mengajarkan tentang uang di sekolah. Benar. Pahami bahwa uang adalah utang. Dan ketika kamu disuruh untuk terbebas dari utang, kamu sebenarnya diarahkan untuk terbebas dari uang. Kita disuruh untuk bersekolah, mendapatkan pekerjaan, dan bekerja keras. Kita akan membayar pajak. Kenapa? Karena kita bekerja untuk uang. Menarik bukan? Dan aku malah menghabiskan hidupku menghindari utang. Ya, mungkin aku akan meminjam beberapa kilogram biji-bijian. Musim dingin akan datang, dan aku yakin itu akan berguna. Hehe. Keuntungan dan kekayaan itu luar biasa dan sulit dicapai. Tapi pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan begitu kamu memilikinya? Bagaimana kamu mempertahankannya dan tidak melepaskan semuanya dalam bentuk pajak? Nah, mari kita dengarkan dan cari tahu. Jika kamu tidak memiliki penghasilan, kamu tidak dikenai pajak. Benar. Jadi inilah yang dilakukan orang-orang kaya. Elon Musk, dia mungkin adalah contoh terbesarnya. Dia tidak pernah dibayar gaji saat menjalankan dan memiliki Tesla. Dia dibayar dalam bentuk opsi saham. Tapi opsi saham yang dia dapat atau awalnya diperoleh adalah $6 per saham. Jadi ketika sahamnya naik menjadi $1.000 per saham, dan dia diberi jutaan dari opsi saham ini. Sekarang dia memiliki banyak uang secara tertulis, tapi uang tersebut tidak ada di rekening banknya. Jadi apa yang dia lakukan adalah alih-alih menjualnya dan mendapatkan pendapatan, dia pergi ke bank dan mengatakan, "Hey, aku punya opsi saham ini yang bernilai miliaran dolar. Bagaimana kalau kamu memberiku pinjaman?" Dia mengambil pinjaman itu, membayar bunga 3, 4, hingga 5%, dan jika perusahaannya tumbuh, nilai sahamnya naik 6%. Dia mendapat keuntungan dari itu. Dia tidak perlu mengeluarkan uang, tidak pernah mengambil pendapatan, tidak membayar pajak apapun. Wow, sekarang aku paham kenapa orang menyebut Elon jenius. Semua orang bermimpi memiliki rekening bank dengan banyak nol, namun ternyata itu tidak benar-benar diperlukan. Wawasan yang keren. Jangan lewatkan episode baru untuk mempelajari berbagai strategi. Sementara itu, aku akan pergi mengambil pinjaman dengan menjaminkan pohon kenariku di bank. Feelingku berkata, harga kacang akan naik. Sampai jumpa. Dan ingatlah, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa.